kader paling tidak yang dua terakhir ya, terakhir Pak Budiman Sujatmiko. Kalau Bung Effendi Simbolon kan sudah diklarifikasi gitu, dan beliau juga sudah dipanggil dan kemudian membuat statement bahwa ya beliau tetap mendukung Pak Ganjar, jadi itu urusan selesai gitu. Yang berkaitan dengan Mas Budiman Sujatmiko yang terakhir, juga secara organisasional DPP akan memanggil mungkin setelah masa sidang, masa reses ini atau masa sidang berikut, karena banyak teman-teman masih di daerah. Memang tidak ada inisiatif dari PD Perjuangan untuk mengutus Mas Budiman berunding dengan Prabowo Subianto, karena kapasitas Mas Budiman juga tidak mewakili partai dalam rangka menjalin rencana koalisi atau apapun yang berkaitan dengan kepentingan Pilpres 2024. Nah, tapi saya kenal Mas Budiman cukup lama, sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, dan beliau ketika bergabung dengan PDI Perjuangan juga kami banyak atau sering berdiskusi, sering bercerita. Jadi banyak hal yang kita sering obrolkan. Memang akhir-akhir ini jarang ketemu dengan Budiman, sehingga saya sendiri tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Budiman. Tapi yang saya tahu bahwa Budiman bukan politisi sembarangan, bukan politisi kemarin sore, bukan aktivis kemarin sore gitu. Nah, ini artinya ada hal lain di luar dari urusan partai. Apakah ini motif personal seorang Budiman Sujatmiko atau yang lain? Saya tidak tahu, tetapi sepertinya memang motif personal lebih kuat ketimbang alasan urusan kepartean. Ya pasti dia melakukan itu dengan kesadaran, dengan sikap seperti itu. Nah, oleh karena itu tentu ini perlu ada klarifikasi, dan dari Ketua Bidang Kehormatan DPP Bung Komarudin Tubun sudah menyampaikan bahwa DPP akan memanggil dan mengklarifikasi teman kita Budiman Sujatmiko ini. Jadi kalau kita lihat Mas Budiman itu jaraknya 0 km dengan Presiden Jokowi, saking dekatnya. Jadi apapun yang Pak Jokowi sampaikan ke publik itu sebelumnya pasti sudah didengar, dirasa oleh Budiman Sujatmiko. Jadi sepertinya lirikan mata Presiden Jokowi ke Prabowo itu juga mulai menular ke orang-orang terdekatnya, termasuk Budiman Sujatmiko. Tidak mengganggu solidnya mereka gitu ya. Tapi pada sisi lain, ini sudah saya pagar lebih dulu, baru saya katakan ini berbahaya. Berbahaya karena 3 hal ya. Jadi tadi pagi saya sempat singgung, tapi karena malam tentu makin hangat kita. Yang pertama, ini 2 orang ini tentu saja 2 orang yang tidak sembarangan. Sudah disampaikan tadi oleh Andreas Pereira ya. Budiman Sujatmiko, tokoh, aktivis ya. Kemudian banyak mengeluarkan gagasan-gagasan bagus lah intinya. Kader PDIP membelot dukung Prabowo Subianto, pengamat bilang perlu sanksi tegas, dipecat dari partai. Beberapa kader PDIP dengan terang-terangan memilih untuk membelot dan memberikan dukungan penuh untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Hal ini tentu menjadi hal yang harus ditindak dengan tegas karena PDIP sendiri sudah memiliki calon presiden diusung dalam Pilpres 2024 mendatang. Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, menilai kalau sanksi tegas perlu diterapkan bagi kader partai yang membelot. Pangi Syarwi Caniago bahkan mengungkapkan bahwa ada kemungkinan untuk memberhentikan, bahkan memecat kader partai yang tidak memberikan dukungan kepada calon presiden yang diusung PDIP. Diketahui jumlah kader DPD secara tersirat mendukung Prabowo Subianto kian bertambah. Sebelumnya dukungan dinyatakan Effendi Simbolon, sekarang giliran Budiman Sujatmiko. Karena itu memang harus ada langkah-langkah yang perlu dilakukan, apakah memang sanksi yang cukup keras, tegas yang untuk diberhentikan atau dipecat dari partai. Kata Pangi, dihubungi Kamis 27 Juli 2023.
Menurutnya itu menjadi upaya pemadam kebakaran agar tidak melebar kemana-mana. Itu menurut saya langkah yang harus dilakukan karena setelah diputuskan partai tidak boleh lagi ada pendapat pribadi, jelasnya. Bagi melanjutkan, jangan ada lagi pandangan pribadi, like or dislike pandangan dari kader-kader partai, ungkapnya.